Nursalihah, NIM 193141163 dari kelas 5E. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran ketiga. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Jika salah satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Sekarang, mari kita mulai mempelajari kegiatan ekonomi yang pertama. Kegiatan ekonomi produksi. Apa sih kegiatan ekonomi produksi itu? Mari kita amati bersama kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah. Tidak lupa, petani juga memupuk padi dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang hendak memakan bulir-bulir padi tersebut. Di saat padi sudah menguning, itu tandanya padi sudah bisa dipanen. Hasil panen kemudian dijual oleh petani. Dari ilustrasi tersebut, kami telah melakukan kegiatan ekonomi produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik, sumber daya ekonomi, dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu.
Begitu juga dengan pakaian diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi pada barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga konsumen kebutuhannya terpenuhi. Dan kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah kalian di waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang membawa bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekarang, cobalah anak-anak mengamati kegiatan produksi dan distribusi di lingkungan sekitarmu. Identifikasilah orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Kemudian, tulislah hasil pengamatan kalian dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Yang pertama, kegiatan pabrik kerupuk. Jenis usaha, produksi, orang yang diuntungkan masyarakat yang suka makan kerupuk. Keuntungan yang diperoleh makan menjadi lebih lahap. Contoh yang kedua, menjual pasir. Jenis usaha distribusi. Orang yang diuntungkan masyarakat yang sedang membangun rumah. Keuntungan yang diperoleh pembangunan rumah menjadi lancar. Dalam tabel terdapat 3 kolom yang masih kosong. Anak-anak dapat mengisinya di buku tulis. Setelah itu, jangan lupa tugas dikumpulkan seusai pembelajaran selesai. Keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan beberapa keragaman sosial dalam masyarakat. Keragaman tersebut memberikan keuntungan: 1. Dapat mensejahterakan masyarakat. 2. Mampu menumbuhkan kebutuhan hidup masyarakat. 3. Mampu meningkatkan kebersamaan masyarakat sehingga dapat mengenal satu sama lain. 4. Mampu meningkatkan sikap saling menghargai antar masyarakat. 5. Mampu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. 6. Terbukanya lapangan pekerjaan. Anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kegiatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dari kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Begitu juga dengan jenis usaha di lingkungan masyarakat, memiliki keuntungan tersendiri bagi masyarakat di sekitarnya. Anak-anakku semua, kalian buka buku halaman 117. Di situ terdapat kolom yang disuruh untuk menuliskan apa yang telah kalian pelajari pada hari ini.
besok Ibu akan cek satu persatu hasil tulisan kalian. Karena waktu sudah habis, maka Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Ibu mohon maaf jika terdapat salah kata dan salah ucap. Tetap belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.